Halo teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke topik utama yaitu hubungan antara cloning dengan etika di Indonesia, pertama-tama aku bakalan ceritain dulu nih deskripsi singkatnya ya. Jadi cloning ini sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi nih teman-teman. Tapi sejak pertama kali muncul isu-isu tentang cloning manusia itu sendiri, itu udah ciptain dua kubu yang saling tolak belakangi, yaitu kubu pro dan kubu kontra di seluruh penjuru dunia. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dengan ada proses kemajuan di bidang teknologi dan isu-isu cloning manusia ini bisa menurunkan harkat dan martabat manusia ini teman-teman. Bakal berpengaruh juga ke etika dan nilai hukum di berbagai dunia. Nah, lalu di Indonesia sendiri meskipun belum pernah ada terjadi nih cloning manusia ini, udah diperluin juga nih hukum dan aturan buat mengatur tentang penelitian dan hubungan dan cloning itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi berikut ya. Pada dasarnya cloning adalah meniru. Tujuannya adalah untuk membentuk organ hidup buatan yang mirip organ aslinya, dengan cara mengganti inti sel telur dengan inti sel tubuh manusia, sehingga embrio yang baru terbentuk memiliki gen yang sama dengan individu yang diambil inti sel tubuhnya. Penelitian mengenai cloning dimulai pada abad ke-19 dan terus dilakukan hingga pada tahun 1997. Ilmuwan Skotlandia berhasil menciptakan domba hasil cloning pertama yang bernama Dolly, yang dibuat menggunakan sel kelenjar susu yang diinjeksi ke sel telur domba yang telah diambil inti sel. Dan ini merupakan suatu langkah yang sangat besar dalam hubungan ilmu pengetahuan karena telah berhasil menginisiasi terciptanya hasil cloning pada 23 spesies lainnya. Namun pada saat ini, cloning untuk manusia belum mungkin untuk dilakukan. Ya, jadi beranjak pada perkembangan peraturan mengenai cloning manusia pada negara lain. Dapat dilihat dari negara Kanada, Amerika, Jepang, Prancis, dan juga Inggris. Nah, kalau melihat dari periode waktunya, Kanada, Jepang, dan Prancis yang pertama untuk melarang secara peraturan itu pada tahun 2004. Ketiga negara tersebut sama-sama melarang cloning manusia, tapi memperbolehkan stem cell sebagai kebutuhan medikasi. Nah, selanjutnya pada tahun 2008, Inggris membatasi penggunaan embrio manusia untuk cloning karena ada keperluan yang sama yaitu stem cell, tetapi sangat melarang yang namanya cloning manusia. Tapi yang sangat berbeda ialah Amerika. Sejak sampai sekarang Amerika sama sekali tidak memberikan peraturan bioetik mengenai pelaksanaan cloning manusia. Meskipun ada beberapa suara dari negara-negara bagian untuk melarangnya. Jadi, cloning dibagi menjadi 3 jenis, cloning gen, cloning cell, dan cloning organisme. Cloning gen merupakan suatu proses untuk memperbanyak gen tujuan dan kemudian menyisipkannya ke dalam suatu sel inang. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dalam memproduksi hormon insulin. Cloning cell merupakan suatu proses untuk memperbanyak sel dari satu sel tunggal. Ini biasanya digunakan untuk organisme sel uniseluler. Contohnya seperti bakteri dan fungi. Cloning organisme merupakan suatu teknik reproduksi aseksual yang menggunakan sel dari sebuah induk untuk memproduksi organisme yang baru. Contohnya pada pembuatan domba Dolly. Setelah membahas apa itu cloning dan bagaimana sejarahnya, yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa cloning itu dilakukan? Tujuan utama cloning itu sendiri adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, pengaplikasian sel punca pada bidang medis. Nah, selain dari efek-efek positif yang tadi sudah dijelaskan, ada lagi efek positif dari cloning ini, yaitu adalah dapat memproduksi manusia yang lebih unggul. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, seperti yang kita tahu, kan manusia itu bereproduksi terus-menerus. Jika manusia terus-terusan bereproduksi, akan ada kemungkinan terjadinya mutasi gen pada saat kelahiran. Nah, kalau pada saat kelahiran terjadi mutasi gen, tentunya akan memproduksi manusia yang cacat gitu kan. Sampai sekarang ini belum ada hal preventif untuk mencegah mutasi gen tersebut. Sehingga kalau misalkan kita bisa mengimplementasikan sistem cloning ini secara baik, kita bisa mengklon sel-sel yang sehat dan juga sehingga dapat menyembuhkan sel-sel yang bermutasi pada individu yang cacat tersebut, sehingga kita bisa memproduksi manusia-manusia yang lebih unggul ke depannya. Argumen ketiga yang mendukung klon pada manusia adalah bahwa klon terapeutik dapat mengurangi risiko penolakan pada transplantasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada teknik ini, embrio manusia diklon untuk pembuatan sel-sel punca atau stem cell untuk mengobati berbagai penyakit manusia seperti penyakit degeneratif dan penyakit autoimun. Dengan transfer inti sel somatik dari tubuh pasien ke dalam sel telur donor yang intinya sudah dikeluarkan, akan diperoleh sel punca embrionik. Sel punca embrionik ini diarahkan perkembangannya menjadi suatu jaringan atau organ tertentu yang akan dapat digunakan untuk transplantasi jaringan atau organ dan tidak akan mengalami rejeksi sistem imun pada pasien itu sendiri karena merupakan hasil klon dari pasien. Pandangan Pancasila terhadap cloning pada manusia. Cloning pada manusia dianggap bertentangan dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena memulai suatu kehidupan tanpa terjadinya suatu pembuahan dianggap menggantikan peran. Ditambah, cloning pada manusia telah dilarang secara tegas pada agama yang telah diakui di Indonesia. Oke, cloning pada manusia jauh lebih buruk daripada yang kita kira. Cloning pada manusia jika digunakan dalam waktu yang panjang dalam skala yang besar akan menyebabkan hal yang sangat buruk pada rungkang gen manusia yang juga mempengaruhi keanekaragaman genetik manusia yang menurun serta mengurangi kemampuan manusia untuk beradaptasi ke lingkungan yang baru. Sama halnya seperti tanaman cloning. Jika manusia terus-menerus menolak evolusi, mengutak-utik evolusi dan tidak membiarkan evolusi itu berjalan sebagaimana mestinya, manusia tidak lama
akan menghadapi kepunahan. Itu dari saya. Dampak negatif dari cloning adalah ada kemungkinan adanya gangguan psikologis dari cloning manusia karena mereka kehilangan kesempatan mereka untuk menjadi unik dan juga mereka bisa melihat gambaran diri mereka pada induk klonnya atau orang tuanya. Serta mereka dapat gangguan dari masyarakat yang melihat mereka lebih sebagai barang daripada seorang manusia. Nah, setelah kita melihat dari pandangan pro dan kontra terhadap cloning itu sendiri, sebenarnya cloning itu telah diatur di hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya Peraturan Kementerian Kesehatan ayat 72 nomor 2 pada tahun 1999 yang berisi bahwa embrio manusia itu dilarang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang kedua, Deklarasi Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke-23 pada tahun 1997 yang telah dilakukan di Kota Padang, yang mana telah mengeluarkan pernyataan yang salah satunya adalah adanya penolakan terhadap upaya cloning itu sendiri. Mengapa demikian? Karena cloning ini dianggap sebagai upaya yang mencerminkan penurunan derajat dan martabat manusia sampai setingkat dengan bakteri. Kemudian, hasil dari cloning ini menghasilkan manusia yang tidak memiliki ayah, ibu, maupun genetik, yang mana di masa yang akan datang, ini akan merusak sistem tata hukum dan sosial manusia. Nah guys, udah pada lihat kan video sebelumnya? Jadi tujuan cloning itu sendiri buat menciptakan manusia unggul, buat pembelajaran dan penelitian, juga memperkecil kegagalan pada resiko transplantasi organ. Nah, tapi itu tuh nggak pantas dilakuin, karena ditolak baik dari sisi aspek agama, sosial, dan juga hukum. Indonesia sendiri menolak adanya cloning manusia. Segitu dulu ya penjelasan dari kami tentang cloning. Makasih sudah menonton.